disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Raja disanjung tinggi. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Raja disanjung tinggi. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Engkau adalah Tuhan yang layak kami sembah, yang layak kami agungkan dan tinggikan. Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, karena Engkau telah menaungi kami dengan kuat kuasa-Mu sepanjang malam yang baru berlalu. Jikalau kami boleh menikmati kelanjutan kehidupan kami pada hari ini, semuanya oleh karena berkat dan anugerah-Mu yang besar bagi kami. Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa dan kelemahan kami yang telah kami lakukan. Kami percaya dengan kuasa darah yang telah tercurah pada kayu salib, berkuasa menyucikan kami, serta menguduskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami, kiranya berkat yang tak terhingga daripada Allah Bapa dan kasih yang kekal yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang kekal di dalam kuasa Roh Kudus, memberkati serta menuntun kita sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dengan segera. Sesudah kamu menemukan dia,
kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, bintang yang ajaib. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, satu petanda yang ajaib pada waktu Tuhan Yesus dilahirkan di kota Bethlehem ialah bintang yang ajaib yang menggerakkan hati orang Majus. Orang Majus berkata, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya di timur." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bintang timur di dalam Alkitab dijelaskan dalam Injil Matius yang ditulis dalam bahasa Yunani kuno pada tahun 85 Masehi ialah Astra. Yang digunakan dalam Injil Matius untuk bintang timur dapat diartikan sebagai bintang petanda atau bintang penentu kepada Tuhan Yesus. Selain Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun manusia yang memiliki bintang ini. Sebab bintang ini adalah bintang petanda atau bintang penentu daripada Tuhan sendiri khusus untuk Tuhan Yesus. Nah, mari kita melihat apakah tujuan Tuhan dengan bintang yang ajaib ini di saat kelahiran Tuhan Yesus di kota Bethlehem. Yang pertama, bintang yang ajaib ini menuntun orang Majus datang kepada Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-9 dan juga ayat yang ke-10, setelah mereka mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bintang ajaib daripada Tuhan itu adalah petunjuk yang tidak pernah salah. Bintang yang tidak pernah menyesatkan. Setiap orang yang berjalan di bawah terang bintang yang ajaib ini pasti akan sampai kepada tujuan yang benar. Tuhan Yesus berkata, "Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-12 ayat yang ke-36. Lalu yang kedua, apakah tujuan Tuhan dengan bintang yang ajaib ini di saat kelahiran Tuhan Yesus di kota Bethlehem? Yang kedua adalah bintang yang ajaib membuat orang Majus mau menyembah dia sebagai Raja dan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang Majus berkata, "Kami telah melihat bintangnya di timur. Kami mau datang untuk menyembah dia." Orang Majus mempunyai kepintaran untuk melihat pergerakan bintang. Dan rupanya bintang-bintang yang ada. Tetapi pada waktu mereka melakukan tugas harian mereka, mereka menemui sebuah bintang yang ajaib. Bintang ini membuktikan bahwa raja yang telah dinubuatkan oleh para nabi itu sudah lahir. Mereka juga harus datang menyembah dia. Sekalipun mereka mempunyai penyembahan yang lain sebelumnya,
Tetapi itu bukan Tuhan yang Maha Kuasa, bukan juga Raja di atas segala raja. Tetapi yang mereka lihat, yang memiliki bintang yang ajaib ini, Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, yang harus disembah, yang harus dipuji dan harus diagungkan. Oleh itu, mereka datang dari timur ke kota Betlehem untuk menyembah dan memuji Dia sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena tanda yang ajaib ini membuat orang Majus berubah di dalam pujian dan penyembahan mereka. Mereka bukan saja menyembah dengan lidah dan mulut saja, tetapi mereka mempersembahkan persembahan yang terbaik dan yang berharga baginya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jemaat yang kami kasih dalam Tuhan, bagaimanakah dengan kita pada tahun ini? Sungguhkah kita mengakui tanda yang ajaib ini membuat kita harus berubah di dalam pujian dan penyembahan kita? Apakah kita mau mempersembahkan persembahan yang terbaik baginya di dalam perayaan Natal pada tahun ini? Persembahkanlah tubuhmu dan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, bahkan yang berkenan kepadanya, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita bersama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang hidup dan yang berkuasa pada pagi hari ini. Firman-Mu sungguh menjadi pelita dan terang bagi perjalanan kami. Bimbinglah kami untuk menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Raja di dalam perayaan Natal pada tahun ini, agar semuanya mendatangkan kehormatan dan kemuliaan bagi nama-Mu, bahkan juga mendatangkan berkat bagi kami sebagai umat ketebus-Mu. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau memperkenankan kami menyambut berkat di dalam perayaan Natal pada tahun ini. Bapa di surga, kami berdoa, kami menyerahkan sanak saudara kami yang berada di dalam penderitaan sakit penyakit. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang berkuasa yang menyembuhkan mereka. Tuhan, Engkau juga yang berkuasa yang menguatkan mereka yang lemah. Tuhan, Engkau juga yang berkuasa yang memberi penghiburan bagi mereka yang berada di dalam kedukaan. Tuhan, Engkau juga yang berkuasa memberkati mereka yang berada di dalam kekurangan. Biarlah kami sungguh melihat kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah berubah dalam memelihara kami sebagai umat ketebusan-Mu. Kami doakan juga bagi anak-anak ketebusan-Mu yang begitu setia menunjang keperluan di dalam pelayanan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada, baik secara pribadi maupun secara keluarga, baik secara gereja. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, yang menggenapi janji-Mu di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau memberkati segala usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan, dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memagari kami dengan kuasa-Mu yang ajaib dalam beberapa waktu yang telah kami lalui. Tuhan, Engkau telah menjadi kota benteng keselamatan bagi kami. Tuhan, Engkau telah memberkati dalam segala keperluan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami doakan juga bagi hamba-hamba-Mu yang melayani pelayanan Tuhan dimanapun berada pada saat ini, baik sebagai gembala jemaat, yang melayani sebagai penginjil, bahkan juga sebagai guru sekolah teologia, pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Tuhan, berkati semuanya, berilah kami kekuatan dan kuasa, serta urapan yang baru di dalam urapan Roh Kudus. Biarlah di dalam semua pelayanan yang kami lakukan, nama Tuhan dipermuliakan, setiap hamba-hamba-Mu senantiasa diberi kekuatan dan urapan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, karena Engkau berkenan memberkati seisi keluarga kami. Sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain, Engkau tetap Tuhan kota benteng keselamatan kami. Engkau tetap menjadi Tuhan pembela yang agung bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Dengan iman kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini ya Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.